Para petani tembakau di Temanggung, Jawa Tengah mendadak menjadi jutawan baru. Seorang pedagang tembakau membayar secara tunai hingga 20 miliar rupiah lebih kepada para petani untuk tembakau yang telah dibelinya. Tahu nggak sih, selama ini dunia mengenal cerutu premium sebagai simbol kemewahan dari Kuba, Dominika, atau Nikaragua. Cerutu yang harganya bisa jutaan rupiah per batang itu selalu diasosiasikan dengan Havana, dengan sejarah Fidel Castro, dengan citra Amerika Latin yang eksotis. Tapi, hampir tidak ada yang membicarakan satu fakta penting yang selama ini sengaja atau tidak sengaja disembunyikan. Fakta bahwa di balik cerutu-cerutu mahal itu, ada daun tembakau asli Indonesia. Dan ironisnya, justru orang Indonesia sendiri yang paling tidak tahu soal ini. Indonesia selama ini bukan cuma sekedar pemain kecil di industri tembakau global. Indonesia adalah salah satu pemasok kunci. Daun tembakau yang tumbuh di Jember, Besuki, Madura, Lombok, hingga Sumatera bukan daun sembarangan. Daun-daun ini dipakai sebagai wrapper, sebagai binder, bahkan sebagai filler cerutu premium kelas dunia. Nama seperti Besuki Naox dan Sumatra Wrapper sudah lama dikenal di kalangan produsen cerutu internasional. Tapi nama Indonesia sebagai negara asalnya hampir tidak pernah disebut di etalase. Faktanya, tembakau Indonesia sudah puluhan tahun diekspor ke berbagai negara. Amerika Serikat, Jerman, Belanda, Belgia, Jepang, Tiongkok, Brasil, Republik Dominika, sampai Nikaragua. Negara-negara yang selama ini dikenal sebagai produsen cerutu ternama justru menjadi pembeli daun tembakau dari Indonesia. Eropa, terutama Jerman dan Belanda, bahkan berperan sebagai hub rebranding cerutu dunia. Daunnya dari Indonesia, digulung di Eropa atau Amerika Latin, lalu dijual kembali sebagai cerutu premium dengan label negara lain. Dan disinilah ironi besarnya. Dunia industri tahu betul kualitas tembakau Indonesia. Tapi di dalam negeri, publik nyaris tidak pernah diberi narasi bahwa Indonesia adalah salah satu tulang punggung industri cerutu global. Orang Indonesia lebih hafal cerutu Kuba daripada cerutu Jember. Kita lebih bangga menyebut produk luar, sementara bahan bakunya datang dari tanah kita sendiri. Padahal secara data, posisi Indonesia sangat kuat. Indonesia adalah produsen tembakau terbesar keempat di dunia. Peringkat pertama ditempati oleh Tiongkok dengan produksi lebih dari 2 juta ton per tahun. India berada di peringkat kedua dengan sekitar 700.000 ton, Brasil di peringkat ketiga dengan lebih dari 600.000 ton, dan Indonesia berada tepat di bawahnya dengan produksi sekitar 200 hingga 225.000 ton per tahun. Bahkan produksi tembakau Indonesia masih lebih besar dibanding Amerika Serikat. Namun besarnya produksi ini tidak berbanding lurus dengan nilai tambah yang dinikmati di dalam negeri. Nilai ekspor tembakau Indonesia pada 2024 berada di kisaran 5 triliun rupiah. Angka ini terlihat besar, tapi sebenarnya kecil jika dibandingkan dengan potensi yang ada. Karena yang diekspor sebagian besar masih berupa bahan mentah, daun kering, belum diolah menjadi produk bernilai tinggi. Sementara itu, negara-negara lain dengan produksi tembakau jauh lebih kecil justru menguasai branding cerutu dunia. Kuba, Dominika, dan Nikaragua bukan produsen tembakau terbesar, tapi mereka menguasai pasar cerutu premium. Mereka menjual cerita, menjual citra, menjual gaya hidup. Indonesia, kita menjual daun, lalu selesai. Ironi ini semakin terasa kalau kita melihat kondisi di dalam negeri. Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah perokok terbesar di dunia. Pada 2011, jumlah perokok di Indonesia sekitar 60 juta orang. 10 tahun kemudian, angka itu justru naik, bukan turun. Bertambah lebih dari 9 juta orang. Artinya, konsumsi tembakau di dalam negeri sangat besar. Uang rakyat habis untuk membeli rokok, dibakar setiap hari, lalu negara menarik cukainya. Cukai tembakau memang besar. Kontribusinya ke negara mencapai ratusan triliun rupiah dan menyerap jutaan tenaga kerja.
Bahkan sempat muncul pernyataan bahwa kontribusi cukai tembakau lebih besar dari BUMN. Pernyataan ini sebenarnya tidak sepenuhnya benar jika dilihat dari total kontribusi BUMN ke APBN yang mencapai ratusan triliun rupiah. Tapi kalau dibandingkan dengan dividen BUMN saja, angka cukai tembakau memang terlihat lebih besar. Dan ini justru menyedihkan. Karena itu berarti negara terlalu bergantung pada konsumsi rakyat, bukan pada produktivitas industri bernilai tambah tinggi. Yang jadi pahlawan bukan perusahaan rokoknya saja, tapi para perokoknya. Rakyat yang capek kerja, lalu uangnya dibakar, dan sebagian masuk ke kas negara. Di tengah semua ini, ada satu produk turunan tembakau yang sebenarnya jauh lebih menjanjikan. Namanya cerutu. Dan Indonesia diam-diam sudah masuk ke bisnis ini. Dari Jember, Jawa Timur, ada sejumlah produsen cerutu lokal yang produknya diekspor ke pasar internasional. Ada Bin Sigar, Besuki Raya Sigar, DNT Sigar, hingga Wismilak Premium Sigar. Produk mereka masuk ke Jerman, Jepang, dan negara-negara lain. Nilai ekspor cerutu Indonesia pada 2024 mencapai sekitar 42 juta dolar Amerika atau setara 700 miliar rupiah. Angka ini bahkan pernah lebih tinggi. Pada 2021, nilai ekspor cerutu Indonesia sempat menembus lebih dari 1,5 triliun rupiah. Ini bukan bisnis kecil, ini bisnis triliunan. Negara tujuan utama cerutu Indonesia adalah Jerman dan Jepang. Ke Jerman, ekspor cerutu Indonesia melonjak tajam dalam waktu singkat. Dari sekitar 200 miliar rupiah, naik menjadi lebih dari 400 miliar rupiah. Ke Jepang nilainya juga fantastis, lebih dari 300 miliar rupiah hanya dari satu negara. Dan ini terjadi di tengah kondisi ekonomi global yang penuh tekanan. Kenapa cerutu Indonesia bisa kompetitif? Jawabannya bukan cuma soal kualitas, tapi juga soal kebijakan. Pemerintah Indonesia tidak memungut cukai untuk ekspor cerutu. Biaya tenaga kerja di Indonesia relatif rendah. Produksi cerutu dilakukan secara manual, membutuhkan ketelitian tinggi, dan Indonesia unggul di sini. Selain itu, Indonesia memiliki perjanjian dagang dengan Jepang yang membuat tarif impor cerutu Indonesia menjadi 0%. Bandingkan dengan Kuba, Nikaragua, dan Amerika Serikat yang cerutunya dikenai tarif hingga 16% di Jepang. Bahkan negara-negara Eropa seperti Jerman dan Belgia masih dikenai tarif hampir 6%. Indonesia 0%. Ini keunggulan strategis yang jarang dibicarakan. Dan disinilah pertanyaan besarnya muncul. Kalau Indonesia sudah unggul di bahan baku, unggul di kualitas, unggul di biaya, dan unggul di tarif, maka pertanyaannya tinggal satu. Apakah Indonesia mau naik kelas atau tetap nyaman jadi pemasok senyap dari industri cerutu dunia? Selama ini kita terlalu lama puas jadi hidden giant, kuat tapi tidak terlihat, kaya tapi tidak berdaulat. Dunia tahu nilai tembakau Indonesia, tapi kita sendiri tidak pernah benar-benar menghargainya. Jika tarif 0%, kualitas dunia dan pasar global sudah ada di depan mata, maka pertanyaannya tinggal satu. Apakah Indonesia mau naik kelas atau tetap nyaman jadi pemasok senyap dari industri cerutu dunia?